Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa sekitar 150 juta orang. Pulau Jawa dihuni oleh 60% dari total populasi Indonesia. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan jumlah penduduk di Pulau Jawa secara persentase disebabkan oleh perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain di Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan terletak di bagian barat Laut Jawa, tepatnya di ujung paling barat jalur Pantura. Geografi lokasi: Asia Tenggara koordinat 72930S1100016E. Kepulauan Sunda Besar, luas 132.114 km persegi. Peringkat luas ke-13. Titik tertinggi: Gunung Semeru. Pemerintahan negara Indonesia, Provinsi Banten. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Kota terbesar Jakarta. Kependudukan penduduk 151,6 juta jiwa. Kepadatan 1.121 jiwa atau KM. Kelompok etnik Jawa, Sunda, Madura, Betawi, Melayu. Pulau Jawa terbentuk sebagian besar melalui aktivitas vulkanik yang menghasilkan deretan gunung berapi yang membentang dari timur hingga barat pulau ini. Di bagian utara pulau terdapat dataran endapan aluvial sungai. Pulau Jawa terpisah oleh selat dari beberapa pulau utama, termasuk Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Di sebelah selatan pulau terbentang Samudra Hindia. Pulau Jawa memiliki banyak kisah sejarah yang penting bagi Indonesia. Di masa lampau, Jawa menjadi pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan juga menjadi pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau Jawa memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduk Pulau Jawa menggunakan 3 bahasa utama. Bahasa Jawa adalah bahasa ibu bagi sekitar 100 juta penduduk Indonesia, dengan sebagian besar penuturnya tinggal di Pulau Jawa. Mayoritas penduduk adalah orang dwi bahasa yang fasih berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau kedua. Selain itu, bahasa Sunda dan bahasa Betawi juga penting di pulau ini. Mayoritas penduduk Pulau Jawa menganut agama Islam, meskipun terdapat juga beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, dan budaya di pulau ini. Secara administratif, Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta. Asal mula nama Jawa dapat ditelusuri melalui kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Yavatvip. Biji-bijian ini mungkin merujuk pada jawawut atau padi. Yang keduanya banyak ditemukan di pulau ini sebelum pengaruh India masuk. Pulau ini kemungkinan memiliki banyak nama sebelumnya, termasuk kemungkinan berasal dari kata ya yang berarti jauh. Yavatvipa disebut dalam epik asal India, Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara dari pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yavatvipa untuk mencari Dewi Sita. Selain itu, berdasarkan kesusastraan India, terutama pustaka Tamil,
Pulau ini disebut dengan nama Sanskerta Wevakadivipa. Terdapat juga dugaan lain bahwa kata Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Pulau yang disebut Yabadiu atau Jabadiu tercatat dalam karya Ptolemy yang bernama Geografia, yang dibuat sekitar tahun 150 Masehi di Kekaisaran Romawi. Yabadiu dikatakan memiliki arti pulau jelai dan juga kaya akan emas. Di ujung barat pulau ini, terdapat kota Perak yang bernama Argira. Nama ini menunjukkan kemungkinan hubungannya dengan Jawa, dan tampaknya berasal dari nama Hindu Yavadvipa. Berita tahunan dari Songshu dan Liangshu menyebut Jawa sebagai Shipo pada abad ke-5 M. Kemudian Heling dari tahun 640 hingga 818 M, dan kembali disebut Shipo hingga masa dinasti Yuan, di mana mereka mulai menyebutnya Shawa. 12 menurut catatan Mahuan. Orang Tiongkok menyebut Jawa sebagai Chawa, dan pulau ini dulunya disebut 86. Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi menyebutkan 2 pulau penting yang memisahkan Arab dan Cina. Yang pertama adalah Arami dengan panjang 800 parasang, yang diidentifikasi sebagai Sumatera, dan yang lainnya adalah Zabas dengan panjang 400 parasang, diidentifikasi sebagai Jawa. 30-31 ketika John dari Marignoli pulang dari China ke Avignon, ia singgah di kerajaan Sabah, yang ia sebut memiliki banyak gajah dan dipimpin oleh ratu. Nama Sabah ini mungkin merupakan interpretasinya untuk Shibe, Avanasis Nikitin, seorang pedagang dari Tver, melakukan perjalanan ke India pada tahun 1466 dan mendeskripsikan tanah Jawa di buku hariannya, yang ia sebut sebagai. Kata Sabah sendiri berasal dari kata bahasa Jawa Kawi, yaitu Sabah yang berarti pertemuan atau rapat. Dengan demikian, kata tersebut dapat diartikan sebagai tempat bertemu. Menurut Fahmi Basya, kata tersebut berarti tempat bertemu, tempat berkumpul, atau tempat berkumpulnya bangsa-bangsa. Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Hanacaraka dan Carakan, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan beberapa bahasa daerah Indonesia lainnya, seperti bahasa Sunda dan bahasa Sasak. Tulisan ini memiliki hubungan dekat dengan aksara Bali. Menurut tradisi lisan, aksara Jawa dikatakan diciptakan oleh Aji Saka, seorang tokoh pendatang dari India yang berasal dari suku Shaka. Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma ke Pulau Jawa. Saat ini, kata Saka masih digunakan dalam istilah dalam bahasa Jawa, seperti Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal, atau asal mula. Aji Saka sendiri memiliki makna raja asal mula atau raja pertama. Pulau Jawa merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda, yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia. Sisa-sisa fosil Homo erectus, yang populer dijuluki manusia Jawa, ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Bengawan Solo, dan peninggalan tersebut berasal dari masa 1,7 juta tahun yang lampau. Situs Sangiran adalah situs prasejarah yang penting di Jawa. Beberapa struktur megalitik telah ditemukan di Pulau Jawa, seperti menhir, dolmen, meja batu, dan piramida berundak yang lazim disebut punden berundak. Punden berundak dan menhir ditemukan di situs megalitik di Paguyangan, Cisolok, dan Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik Cipari yang juga ditemukan di Jawa Barat menunjukkan struktur monolit, teras batu, dan sarkofagus
Punden berundak ini dianggap sebagai struktur asli Nusantara dan merupakan rancangan dasar bangunan candi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Nusantara setelah penduduk lokal menerima pengaruh peradaban Hindu-Buddha dari India pada abad keempat sebelum Masehi hingga abad ke-1 atau ke-5 M. Kebudayaan Buni, yaitu kebudayaan tembikar tanah liat, berkembang di pesisir utara Jawa Barat. Kebudayaan proto-sejarah ini merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara. Pulau Jawa yang sangat subur dan memiliki curah hujan tinggi, memungkinkan budidaya padi di lahan basah, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya kerjasama yang semakin kompleks antara desa-desa. Dari aliansi-aliansi desa ini, berkembanglah kerajaan-kerajaan kecil. Pegunungan vulkanik dan dataran tinggi yang melingkupi Pulau Jawa memisahkan daerah-daerah interior pulau ini beserta masyarakatnya dari pengaruh luar. Sebelum negara-negara Islam berkembang dan kolonialisme Eropa tiba, sungai-sungai merupakan sarana transportasi utama bagi masyarakat. Meskipun sebagian besar sungai di Jawa relatif pendek, hanya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dapat digunakan sebagai jalur transportasi jarak jauh, sehingga lembah-lembah sungai ini menjadi pusat kerajaan-kerajaan yang besar. Diperkirakan bahwa pada pertengahan abad ke-17, sistem transportasi yang terdiri dari jaringan jalan, jembatan permanen, dan pos pungutan cukai telah terbentuk di Pulau Jawa. Para penguasa lokal memiliki kendali atas rute-rute ini. Namun musim hujan yang intens dapat mengganggu perjalanan, dan pemeliharaan yang terus-menerus sangat penting untuk menjaga kelancaran penggunaan jalan-jalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antar penduduk di Pulau Jawa pada waktu itu sangat bergantung pada sistem transportasi yang ada. Munculnya peradaban di Pulau Jawa sering dikaitkan dengan kisah kedatangan Aji Saka pada tahun 78 Masehi. Namun, terdapat beberapa sanggahan dan bantahan terhadap kisah Aji Saka dari sumber-sumber sejarah lainnya. Misalnya, dalam karya Ramayana karya Valmiki yang dibuat sekitar 500 sebelum Masehi, disebutkan bahwa Jawa sudah memiliki organisasi pemerintahan kerajaan sebelum kisah Aji Saka. Yawadwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya akan tambang emas, dan terdapat gunung Cicira yang menjulang tinggi ke langit. Selain itu, menurut catatan China Anagram SH, kerajaan Jawa didirikan pada tahun 65 sebelum Masehi, atau 143 tahun sebelum kisah Aji Saka dimulai. Kisah Saka atau Aji Saka merupakan cerita yang berasal dari zaman Jawa Baru, namun relevansi cerita ini dalam teks Jawa kuno belum ditemukan. Kisah ini mengisahkan peristiwa yang terjadi di Kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu. Pada saat itu, Raja Medang Kamulan yang bernama Prabu Dewata Cengkar digantikan oleh Aji Saka. Kisah ini dianggap sebagai kiasan masuknya bangsa India ke Jawa. Berdasarkan informasi dari dinasti Liang, kerajaan Jawa terbagi menjadi 2. Kerajaan sebelum penerapan Hinduisme dan kerajaan setelah menerapkan tradisi Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa memiliki beberapa kerajaan yang penting. Kerajaan Taruma dan kerajaan Sunda muncul di Jawa Barat pada abad keempat dan ketujuh secara berturut-turut. Sementara itu, Kerajaan Medang adalah kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Kerajaan Medang menganut agama Hindu dan memuja Dewa Siwa. Mereka juga membangun beberapa candi Hindu terawal di Jawa yang terletak di dataran tinggi Dieng, di dataran Kedung, pada abad ke-8.
berkembang Wangsa Sailendra yang menjadi pelindung agama Buddha Mahayana. Kerajaan Sailendra membangun berbagai candi pada abad ke-9, termasuk Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah. Pada sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan di Pulau Jawa bergeser dari tengah ke timur. Di wilayah timur, terdapat kerajaan-kerajaan Kadiri, Singhasari, dan Majapahit yang utamanya mengandalkan pertanian padi. Namun, mereka juga mengembangkan perdagangan antar kepulauan Indonesia, serta dengan Tiongkok dan India. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, dan kekuasaannya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan ini mengklaim kedaulatan atas seluruh kepulauan Indonesia, meskipun kontrol langsungnya lebih terbatas pada Jawa, Bali, dan Madura. Gajah Mada, yang menjabat sebagai Mahapati pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, memimpin banyak penaklukan wilayah bagi kerajaan. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan di Jawa bergantung pada pertanian sebagai basis kekuasaan mereka. Namun, Majapahit berhasil menguasai pelabuhan dan jalur pelayaran, menjadikannya kerajaan komersial pertama di Jawa. Namun, Majapahit mengalami kemunduran seiring dengan wafatnya Hayam Wuruk dan masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada akhir abad ke-16, perkembangan agama Islam melampaui agama Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di Jawa. Kemunculan kerajaan Islam di Jawa juga dipengaruhi oleh peran Wali Songo. Awalnya, penyebaran agama Islam sangat cepat dan diterima oleh masyarakat umum, hingga akhirnya dakwah ini juga diterima oleh para penguasa di pulau ini. Kerajaan Islam pertama yang tercatat di Jawa adalah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak Bintoro. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah, salah satu keturunan Majapahit yang memeluk agama Islam. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan Islam seperti Pajang, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan Banten mulai membangun kekuasaannya. Pada akhir abad ke-16, Kesultanan Mataram menjadi kekuatan dominan di bagian tengah dan timur Jawa. Para penguasa Surabaya dan Cirebon berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Mataram, sehingga hanya Mataram dan Banten yang tersisa ketika Belanda datang pada abad ke-17. Beberapa kerajaan Islam warisan di Jawa masih dapat ditemukan di beberapa kota. Misalnya, di Surakarta terdapat dua kerajaan, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Di Yogyakarta juga terdapat dua kerajaan, yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Sedangkan di Cirebon terdapat tiga kerajaan, yaitu Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kasepuhan. Hubungan antara Jawa dengan kekuatan kolonial Eropa dimulai pada tahun 1522, ketika kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka melakukan perjanjian. Namun, perjanjian tersebut gagal dan kehadiran Portugis selanjutnya hanya terbatas di Malaka dan pulau-pulau sebelah timur Nusantara. Pada tahun 1596, sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menjadi awal dari hubungan antara Belanda dan Indonesia. Ekspedisi ini terdiri dari 4 kapal dan membuka jalan bagi pengaruh Belanda di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-18, Belanda berhasil memperluas pengaruh mereka terhadap kesultanan-kesultanan di pedalaman Pulau Jawa, seperti yang terlihat dalam perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia. Meskipun orang Jawa dikenal sebagai pejuang yang pemberani, konflik internal menghalangi mereka untuk membentuk aliansi yang efektif dalam melawan Belanda. Sisa-sisa kerajaan Mataram bertahan sebagai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Para raja Jawa mengklaim kekuasaan mereka sebagai kehendak Tuhan
dan Belanda mendukung aristokrasi Jawa yang tersisa dengan mengukuhkan posisi mereka sebagai penguasa wilayah atau bupati dalam administrasi kolonial. Pada awal masa kolonial, Jawa memiliki peran penting sebagai daerah penghasil beras, pulau-pulau penghasil rempah-rempah, seperti Kepulauan Banda, secara rutin mengimpor beras dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1811, Inggris berhasil menaklukkan Jawa. Sebagai hasilnya, Jawa menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya, dengan Sir Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal. Namun, pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai dengan ketentuan dalam Traktat Paris. Pada tahun 1815, diperkirakan penduduk Pulau Jawa telah mencapai 10 juta orang. Pada paruh kedua abad ke-18, terjadi peningkatan jumlah penduduk di kadipaten-kadipaten di sepanjang pantai utara Jawa bagian tengah. Dan pada abad ke-19, seluruh pulau mengalami pertumbuhan populasi yang cepat. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang besar termasuk peran pemerintahan kolonial Belanda. Mereka membantu mengakhiri perang saudara di Jawa, memperluas area persawahan, dan memperkenalkan tanaman pangan seperti singkong dan jagung yang dapat mendukung ketahanan pangan bagi mereka yang tidak mampu membeli beras. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa peningkatan beban pajak dan perekrutan kerja di bawah sistem tanam paksa mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak dengan harapan dapat meningkatkan jumlah anggota keluarga yang dapat membantu membayar pajak dan mencari nafkah. Pada tahun 1820, terjadi wabah kolera di Jawa yang menewaskan sekitar 100.000 jiwa. Kehadiran truk dan kereta api sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan kereta dan kerbau, penggunaan sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih teratur di bawah pemerintahan kolonial. Semuanya berkontribusi dalam mengatasi kelaparan di Jawa. Hal ini pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan penduduk. Sejak tahun 1840-an hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an, tidak terjadi bencana kelaparan yang signifikan di Jawa. Selain itu, penurunan usia pernikahan pada abad ke-19 juga berdampak pada peningkatan jumlah tahun di mana seorang perempuan dapat mengurus anak. Masa kemerdekaan, nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20, dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua juga berpusat di Jawa. Kudeta G30S, PKI yang gagal, dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun 1965-66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Saat ini, Jawa masih mendominasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan sosial. Pada tahun 1998, terjadi kerusuhan besar yang menimpa etnis Tionghoa Indonesia, yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan diikuti oleh gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Jawa juga mengalami sedikit dampak wabah flu burung, serta menjadi lokasi bencana semburan lumpur panas Sidoarjo. Geografi, Jawa berbatasan dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan.
Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini adalah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur. Jawa memiliki luas sekitar 138.793,6 km². Sungai terpanjang di pulau ini adalah Bengawan Solo dengan panjang 600 km. Sungai ini bermula di Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Lawu, dan mengalir ke arah utara dan timur hingga muaranya di Laut Jawa dekat kota Surabaya. Hampir seluruh wilayah Jawa pernah mengalami dampak dari aktivitas gunung berapi. Terdapat 38 gunung yang membentang dari timur ke barat pulau ini, dan semuanya pernah menjadi gunung berapi aktif pada waktu tertentu. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, dan gunung tertinggi kedua adalah Gunung Slamet. Sedangkan Gunung Merapi dan Gunung Kelut merupakan gunung berapi paling aktif di Jawa maupun di Indonesia. Gunung-gunung dan dataran tinggi yang tersebar membantu membagi wilayah pedalaman menjadi beberapa daerah yang relatif terisolasi dan cocok untuk pertanian lahan basah. Lahan persawahan padi di Jawa termasuk salah satu yang paling subur di dunia. Jawa juga merupakan tempat pertama di Indonesia yang mulai menanam kopi sejak tahun ke-1699. Saat ini, kopi Arabica banyak ditanam di dataran tinggi Ijen baik oleh petani kecil maupun perkebunan besar. Suhu rata-rata sepanjang tahun di Jawa berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan rata-rata sekitar 75%. Di daerah pantai utara, suhu biasanya lebih tinggi, mencapai rata-rata 34 derajat Celcius pada siang hari selama musim kemarau. Namun, di daerah pantai selatan, suhunya cenderung lebih sejuk, terkadang terutama saat musim mendiding. Daerah pantai selatan bagian tengah yang membentang dari Gunung Slamet hingga dataran tinggi Dieng mengalami penurunan suhu yang drastis. Hal ini disebabkan oleh angin musim dingin yang berasal dari Australia dan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Titik terdingin di Pulau Jawa terletak di Gunung Slamet. Meskipun bukan merupakan titik tertinggi pulau ini, musim hujan di Jawa dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April. Selama musim hujan, hujan biasanya turun pada sore hari, sedangkan pada bulan-bulan lainnya hujan hanya turun sesekali. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari dan Februari. Wilayah dengan curah hujan tertinggi terletak di Ketanya, Banyumas, dengan curah hujan mencapai 8,134,0 mm per tahun. Di sisi lain, wilayah pantai utara Jawa Timur memiliki curah hujan terendah, hanya sekitar 900 mm per tahun. Luas kawasan hutan di Pulau Jawa mencapai 30,791,28 km persegi, atau sekitar 24% dari luas total pulau ini yang mencapai 128.297 km persegi. Dari total luas hutan tersebut, sekitar 19% merupakan kawasan tutupan hutan, sementara 5% merupakan kebun raya. Terdapat sekitar 400.000 hektar lahan hutan yang berstatus sangat kritis, dan sekitar 600.000 hektar lainnya berstatus hampir kritis. Pemberian geologi Pulau Jawa secara lengkap diungkapkan dalam penelitian Van Bemmelen. Pulau Jawa merupakan pulau yang relatif muda secara geologi. Pembentukan pulau ini dimulai pada periode Tersier, ketika kerak bumi yang membentuk pulau ini masih berada di bawah permukaan laut. Aktivitas orogenis yang intensif terjadi pada kala Oligosen dan Miosen, yang mengangkat dasar laut sehingga pada kala Pliosen dan Pleistosen, Pulau Jawa mulai terbentuk. Sisa-sisa dasar laut masih terlihat.
membentuk sebagian besar kawasan Kars di selatan pulau ini. Van Bemmelen membagi Pulau Jawa menjadi 7 satuan fisiografi sebagai berikut. Pertama, Pegunungan Selatan merupakan zona gamping yang bercampur dengan sisa aktivitas vulkanis dari kala Miosen. Zona ini mengalami beberapa pengangkatan hingga periode Kuarta. Kedua, zona vulkanis dari periode Kuarta terdiri dari gunung-gunung api tinggi yang seringkali memiliki puncak di atas 2000 meter dari permukaan laut. Zona ini membentang dari barat hingga ujung timur pulau. Ketiga, Depresi Tengah membentuk poros cekungan sebagai poros utama pulau dengan 2 depresi besar, yaitu Depresi Bandung dan Depresi Solo. Keempat, zona antiklinal tengah terdiri dari endapan-endapan dari kala Miosen sampai Pleistosen. Zona ini dimulai dari Gunung Karang, melalui Bogor, Lembah Serayu, Pegunungan Kendeng, hingga mencapai pantai utara Besuki. Kelima, Depresi Landu Blatung merupakan depresi kecil yang membentang di utara Pegunungan Kendeng. Depresi ini terbentuk dari endapan laut dan daratan. Keenam, Antiklinorium Rembang Madura merupakan formasi perbukitan gamping di pantai utara Jawa Timur dan membentuk sebagian besar Pulau Madura. Ketujuh, Dataran Aluvial Pesisir Utara terbentuk dari delta dan endapan lumpur. Wilayah ini merupakan daratan yang paling baru terbentuk.